Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang cerdas dan hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tema 4, peredaran darahku sehat. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami organ peredaran darah dan fungsinya serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Kemudian menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulisan. Baiklah anak-anakku yang hebat, simak baik-baik ya materi ini. Materi yang pertama tentang organ atau komponen peredaran darah pada manusia, terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah berupa pipa elastis yang berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh lain dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu darah. Darah berguna untuk mengangkut zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme dan hormon dalam tubuh manusia. Peredaran darah manusia dibedakan atas peredaran darah besar. Peredaran darah besar disebut dengan sistemik. Peredaran darah ini dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh dan akhirnya akan kembali lagi ke serambi kanan jantung. Secara sederhana, peredaran darah sistemik ini bisa digambarkan sebagai aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung. Yang kedua, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini atau disebut dengan pulmonal. Peredaran darah ini dimulai saat darah yang mengandung karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas yang pada akhirnya mengubah karbon dioksida menjadi oksigen saat keluar dari paru-paru dan kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Secara sederhana, peredaran darah pulmonal bisa digambarkan sebagai peredaran darah dari jantung, paru-paru ke jantung. Anak-anak, berikutnya di sini ada beberapa penyakit yang dapat mengganggu sistem peredaran darah, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Kemudian aneurisma aorta adalah penggelembungan pada dinding aorta atau pembuluh darah terbesar. Jika membesar bisa pecah dan menyebabkan pendarahan dan kematian. Kemudian aterosklerosis adalah penyempitan atau pengerasan pembuluh darah karena penumpukan lemak. Selanjutnya, penyakit jantung disebabkan karena gangguan pada jantung. Varises adalah pembuluh darah vena yang membengkak dan menonjol di permukaan kulit. Berikutnya, cara menjaga kesehatan peredaran darah. Yang pertama, selalu berolahraga. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Ketiga, makan buah-buahan. Keempat, banyak minum air putih. Kelima, istirahat yang cukup. 6, menghindari stres dan tidak merokok. Selanjutnya kita belajar tentang pantun. Perhatikan contohnya ya. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, menarik bukan? Adapun pengertian pantun yaitu merupakan ungkapan perasaan yang indah sehingga menarik untuk didengar dan dibaca. Pantun menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya anak-anak, ciri-ciri pantun yaitu pantun berbentuk puisi, terdiri atas 4 baris, berirama silang ABAB, disusun dengan irama yang indah, memiliki makna yang penting, dapat menghibur sekaligus menegur. Anak-anak, perhatikan lagi contoh pantun berikut ini. Memang indah bunga selasi, selasi bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya. Berdasarkan pantun di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pantun memiliki 1 bait yang terdiri atas 4 baris.
Kedua, suku kata pada setiap baris secara urutan berjumlah 9, 9, 10, dan 11. Ketiga, setiap baris terdiri atas 4 kata. Keempat, baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah bunga selasih pada baris pertama, selasih bunga tanpa getah pada baris kedua. Yang kelima, baris yang menunjukkan isi yaitu lingkungan asri juga bersih baris ketiga, belajarnya nyaman hatinya betah baris keempat. 6. Pantun bersaja ABAB. 7. Pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Selanjutnya anak-anakku yang hebat, kalian bisa membuka buku tema 4. Silakan dibuka halaman 98. Ayo mencoba. Kamu telah memahami bagian-bagian dari ciri-ciri pantun. Kamu juga tahu tentang jenis-jenis pantun. Nah, sekarang coba kamu buat pantun minimal 1 bait dengan susunan minimal 4 baris. Tema pantun yaitu menjaga kesehatan tubuh. Buatlah pantun dalam kolom berikut ini. Nah, anak-anak, itu tadi materinya. Mudah bukan? Kalian bisa melihat dan memahaminya kembali. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Materi tersebut bisa kalian catat di buku latihannya. Jangan lupa untuk dipelajari. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.